Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kami dari Pusdatinkom BNPB bersama dengan Kepala Badan Geologi Bapak Eko Lelono yang juga didampingi oleh Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Ibu Andiani, kemudian Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan, Kepala Pusat Meteorologi Publik dari BMKG, kemudian nanti juga akan bergabung bersama kita Sekjen PMI Bapak Sudirman Said yang saat ini masih dalam perjalanan di kereta. Kemudian juga kita masih mengharapkan Bapak Kepala BNPB bisa bergabung dari lapangan. Saat ini beliau masih meninjau beberapa titik pengungsian bersama dengan Bapak Menko PMK, Bupati Lumajang, dan Kepala BPBD. Dan kita harapkan Kepala BPBD Kabupaten Lumajang nantinya bisa bergabung dengan kita untuk memberikan informasi update situasi di lapangan. Baik, untuk kesempatan pertama kami dari BNPB akan menyampaikan beberapa progres yang sudah kita laksanakan untuk penyelenggaraan penanggulangan dan tanggap darurat pasca bencana erupsi Gunung Semeru berdasarkan update yang kita terima dari Pusdalop BNPB pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa poin. Yang pertama, Kepala BNPB bersama tim tadi siang tiba di daerah terdampak Kabupaten Lumajang pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, yang langsung memimpin rapat koordinasi tanggap darurat bersama Gubernur Jawa Timur, segenap Forkopimda, dan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang. Dalam rapat tersebut dan kemudian diupdate dengan laporan dari Pusdalop per pukul 17.30 ini, jumlah korban meninggal dunia terdata hingga saat ini berjumlah 14 orang. 2 orang dari desa Supiturang atas nama Puniem dan Bawon Triyono. 5 jiwa saat ini ada di RS Haryoto. 5 jasad ada di RS Bayangkara, belum teridentifikasi identitasnya, dan 2 jiwa di desa Sumberwuluh. Untuk jasad yang ada di Rumah Sakit Dr. Haryoto, itu yang dari desa Curah Kobokan teridentifikasi atas nama Yativa, RT 15 RW 5 Curah Kobokan, Luluk Edi di RT dan RW yang sama, kemudian Edi Pranowo, Dusun Sriti, Desa Sumber Urip, yang meninggal juga di RSUD Haryoto. Ada 5 korban lainnya dibawa ke RS Bayangkara Lumajang, itu belum kita dapatkan identitasnya. Sedangkan untuk Kecamatan Candipuro, 3 orang meninggal dunia atas nama Dava 14 tahun dan Siti 40 tahun. Dava ini dari Dusun Kajar Kuning, juga dibawa ke RS Dr. Haryoto. Kemudian Siti 40 tahun dari Kampung Renteng, Dusun Kebondeli Utara, Desa Sumberwuluh. Korban terakhir 50 tahun atas nama Besut, Dusun Kebon Agung, RT 1 RW 4, Desa Sumberwuluh. Artinya jumlah total korban ini bertambah 1 orang dari rilis yang kita keluarkan tadi siang jam 12.30. Di posisi 13 orang saat ini, pada posisi 14 korban meninggal. Kemudian untuk perkembangan data korban luka berat di Rumah Sakit Dr. Haryoto itu berjumlah 8 orang, RSUD Pasirian 16 orang, RS Bayangkara 3 orang, Puskesmas Penanggal 8 orang,
dengan total korban luka berat 35 orang. Adapun untuk luka ringan itu berjumlah 21 orang, sehingga jumlah total korban luka itu berjumlah 56 orang. Angka ini juga berkurang dari rilis yang kita keluarkan tadi siang sejumlah 69 orang. Artinya angka yang 56 orang ini adalah hasil dari informasi juga langsung dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Lejen Tni Suharyanto yang saat ini sedang berada di lapangan dan meninjau korban di beberapa lokasi. Kemudian untuk jumlah masyarakat terdampak, artinya jumlah masyarakat yang terdampak baik itu awan panas guguran di 2 kecamatan, kemudian masyarakat terdampak debu vulkanik di 8 kecamatan, itu total 5.205 jiwa dengan 1.300 orang di pengungsian. Ini juga bertambah dari rilis yang kita keluarkan tadi siang sejumlah 902. 1.300 orang ini merupakan informasi juga langsung dari Kepala BNPB dari lokasi terdampak di Kabupaten Lumajang. Dari jumlah tersebut masih ada 9 jiwa yang saat ini masih dalam proses pendataan status korban. Apakah hilang atau korban meninggal, ini masih dalam pendataan, kita belum menerima informasi yang detailnya. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB dari lapangan, saat ini belum terbentuk posko terpadu tanggap darurat, sehingga koordinasi dan penataan giat serta pendataan korban itu masih terpisah antara satu pos dengan pos yang lain, belum kita satukan, sehingga tadi arahan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana malam ini sudah harus terbentuk satu posko terpadu, sehingga giat yang dilakukan di sisi timur Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang dengan giat yang dilakukan jika ada di Kabupaten Malang sisi barat Gunung Semeru itu bisa terkoordinasi dan data bisa terkonsolidasi dengan lebih baik. Kemudian untuk dukungan logistik awal, BNPB bersama Pemprov Jawa Timur, PMI, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan relawan seperti Rumah Zakat, Basnas sudah mengirimkan logistik dasar yang cukup. Yang kita lakukan sekarang di lapangan adalah memastikan bahwa logistik ini bisa sampai di lokasi-lokasi dan masyarakat yang terdampak. Khusus untuk masyarakat yang mengalami kerugian material seperti rumah rusak berat atau rumah hancur, tadi sore Bapak Kepala BNPB sudah menyatakan bahwa BNPB akan memberikan dana tunggu hunian hingga 6 bulan ke depan. Artinya sampai nanti rumah mereka dibangunkan kembali dengan dukungan pemerintah di lokasi yang baru. Saat ini lokasi yang baru ini masih didiskusikan dan dimatangkan oleh pemerintah daerah. Sekiranya lokasi ini sudah fix, akan dibangunkan hunian yang baru, dan selama itu saat ini hingga 6 bulan ke depan BNPB akan memberikan dana tunggu hunian kepada masyarakat tersebut. Kemudian kami juga menerima informasi dari Kementerian Pendidikan untuk jumlah sekolah terdampak di Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro. Ada yang terdampak langsung itu untuk PAUD sejumlah 4 sekolah di Candipuro dan 9 sekolah di Pronojiwo yang terdampak langsung. SD itu baik Candipuro dan Pronojiwo masing-masing 9 sekolah. SMP Candipuro 2 sekolah, Pronojiwo 3 sekolah, SMK Candipuro 1 sekolah. Jadi total untuk satuan pendidikan yang terdampak langsung itu sejumlah 6 sekolah di Candipuro dan 22 sekolah di Pronojiwo.
Selanjutnya juga ada nantinya akan disampaikan oleh Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan mengenai bantuan penebalan nakes yang sudah sampai di Lumajang dan pola kerja tim nantinya yang akan melakukan cek kondisi kesehatan pengungsi di 4 titik yang sudah ada saat ini. Ini yang bisa kami sampaikan sebagai update dari data yang sudah kita konsolidasikan hingga pukul 17.30. Berikutnya mungkin saya akan memberikan kesempatan untuk Kepala Badan Geologi Bapak Eko Lelono untuk menyampaikan update situasi dari aktivitas vulkanik Gunung Semeru terkait dengan tadi banyak pertanyaan juga kepada kami, ada aktivitas di pagi hari yang menyebabkan penghentian proses pencarian sebentar, dan kira-kira bagaimana dinamika aktivitas vulkanik dari Gunung Semeru ini dalam waktu dekat. Bapak Kepala Badan Geologi, kami persilakan. Situasi dari aktivitas vulkanik Gunung Semeru terkait dengan tadi banyak pertanyaan juga kepada kami, ada aktivitas di pagi hari yang menyebabkan penghentian proses pencarian sebentar, dan kira-kira bagaimana dinamika aktivitas berupa awan panas guguran ini memang vulkanik dari Gunung Semeru ini dalam waktu dekat. Bapak Kepala Badan Geologi, kami persilakan. Ada setidaknya 3 kalau nggak salah. Nanti mungkin kalau kurang Ibu Kepala Pusat Vulkanologi akan menambahkan. Yang saya hormati, jadi yang pertama itu terjadi pada tengah hari, dini hari. Memang dini hari ya, atau pasca 00.30-an ya. Kemarin hari Sabtu kemarin setelah subuh pukul 5 itu siang gitu ya. Nah ini masih kita kemudian yang beberapa tadi pagi erupsi lagi 10-an ya, yaitu berupa awan panas guguran. Ini memang ciri khas dari awan panas ini adalah nah yang 2 pertama itu memang tidak terlihat, ada setidaknya 3 seberapa jauh luncurannya, mungkin kalau ya karena kurang visualisasi tertutup oleh Kepala Pusat Vulkanologi akan menambahkan ya. Jadi yang pertama itu terjadi yang jam 10 ini masih bisa terpantau dini hari ya, pagi itu yang kurang 00.30-an ya. Kemudian ya dari puncak setelah subuh pukul 5 itu juga ada. Jadi mungkin ada agak sedikit menurun jarak luncuran dibandingkan dengan yang ketiga tadi pagi kemarin yang cukup besar. 10-an ada informasi 11 itu lebih sedikit 11 kilo, tapi ada juga yang mengatakan juga ada awan panas guguran. Nah, yang 2 pertama itu memang tidak mudah juga untuk mencapai lokasi. Seberapa jauh luncurannya? Jadi ya karena visualisasi tertutup oleh, meskipun demikian memang kabut lihat ada penurunan. Dan yang kita pantau terus ini masih bisa terpantau, memantau dengan jam 10 pagi itu yang lebih kurang 24 jam dari 2 km ya dari puncak aktivitas luncurannya. Gunung Semeru mungkin ada agak mudah-mudahan menurun jarak luncurnya ini. Bandingkan dengan yang lain tidak terlalu besar kemarin yang nanti besar jadi lagi. Ada informasi sebelumnya 10-11 kilo, tapi ada juga yang mengatakan 45 kilo. Ini juga yang perlu penting juga kita waspadai adalah karena tingkat dari curah hujan juga untuk mencapai lokasi. Mudah-mudahan juga jadinya tidak ekstrim demikian, memang sehingga lihat ada memicu ada penurunan lain. Tapi kita pantau terus ini kan. Jadi itu kira-kira Pak Kapus, kami masih melihat masih memantau jam sehari monitor dan masih mencari data-data untuk bisa memastikan kejadian kemarin itu kira-kira ya mudah-mudahan penyebabnya yang pasti itu erupsi lain tidak terlalu besar ya, meskipun dari rekod seismik kami juga normal saja sepertinya sebelum kami tidak terlalu besar. Dan mungkin juga yang perlu penting juga kita waspadai ada faktor eksternal ya, tingkat dari curah hujan tinggi sehingga menyebabkan ketidakstabilan curah hujannya kubah tadi ya, kubah lava. Jadi itu kira-kira Pak ya, sehingga luncurannya cukup jauh memicu hal-hal yang lain. Saya kira mungkin itu dulu update yang kami lakukan. Jadi itu kira-kira Pak ke depan ini terus kami masih melihat, masih memantau ini, memonitor dan masih mencari data-data untuk bisa memastikan kejadian kemarin ini itu kira-kira penyebabnya yang pasti. Mudah-mudahan aja kita berdoa bersama, mudah-mudahan dari rekod seismik kami tidak ada hal yang normal saja seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Mungkin demikian dulu Pak Kapus. Baik, terima kasih Pak Kepala Badan. Hujan tinggi sehingga menyebabkan ketidakstabilan. Mungkin nanti jika ada hal lain yang perlu ditambahkan kita perdalam di diskusi. Berikutnya tadi Pak Kepala Badan Geologi sudah menyampaikan bahwa ada faktor curah hujan juga yang penting untuk kita
ketahui, baik terkait dengan aktivitas vulkanik itu sendiri maupun kaitannya dengan aktivitas nanti di lapangan. Bersama kita sudah hadir juga Bapak Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi Publik, yang mungkin bisa memberikan informasi tentang kondisi cuaca esok hari dan mungkin jika berkenan juga ditambahkan kondisi angin terkait dengan keselamatan penerbangan. Pak Fahri, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Kapus. Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Untuk kondisi cuaca di sekitar Gunung Semeru memang kita perkirakan masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, bahkan di siang hari ada potensi lebat ya sampai dengan 3 hari ke depan. Pak Kapus, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Untuk kondisi cuaca di sekitar Gunung Semeru memang kita perkirakan masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, bahkan di siang hari ada potensi lebat ya sampai dengan 3 hari ke depan. Nah, ini yang perlu menjadi kewaspadaan kita. Jadi juga untuk proses evakuasi juga mungkin perlu menjadi kewaspadaan bahwa masih ada potensi hujan baik itu di daerah lereng maupun di daerah puncak Gunung Semeru. Nah, untuk kaitannya dengan sebaran abu vulkanik dan juga angin, kondisi cuaca memang masih ada potensi hujan di puncak maupun di daerah lereng ya, terutama pada siang hingga sore hari. Nah, untuk kondisi angin, halo Pak. Ya, silakan Pak, dilanjutkan. Halo Pak. Ya, silakan ya, Pak. Ya, mohon maaf tadi terputus. Ya. Ya, jadi untuk kondisi cuaca memang masih ada potensi hujan di puncak maupun di daerah lereng ya, terutama pada siang hingga sore hari. Nah, untuk kondisi angin, terutama sebaran vulkanik, abu vulkanik, di sini sudah hadir juga Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan, Pak Kapus. Mohon izin, apakah bisa diperkenankan Pak Edison untuk menjelaskan lebih lanjut tentang abu vulkanik, Pak, dan juga kondisi angin untuk penerbangan? Baik, terima kasih Pak Fahri. Jadi kita masih punya peluang untuk hujan ringan hingga sedang esok hari di sekitar Gunung Semeru ya Pak ya? Ya, ada potensi lebat juga Pak, terutama di siang hari. Oke, ada potensi hujan ringan hingga sedang dan lebat khususnya di siang hari. Mungkin ini menjadi informasi sangat penting untuk teman-teman relawan dan personil TNI Polri di lapangan. Nanti saya juga akan kembali ke Pak Kepala Badan Geologi terkait dengan potensi hujan lebat ini di daerah aliran lahar yang masih panas hingga hari ini yang akan mungkin disiram oleh hujan besok hari. Mungkin ini apakah ada hal-hal yang perlu kita waspadai. Terima kasih Pak Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Berikutnya kami persilakan Pak Edison Kurniawan, Kapus Penerbangan BMKG, untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin perlu kita informasikan terkait dengan keselamatan penerbangan. Kami persilakan Pak Edison. Baik, terima kasih Pak Kapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, rekan-rekan yang hadir di sini, mohon izin menyampaikan bahwa saat ini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika itu juga melakukan pengamatan ya atau memonitor sebaran abu vulkanik khususnya di wilayah udara atas yang tentunya juga dapat membahayakan bagi dunia penerbangan.
Dan saat ini kami akan terus melakukan monitoring secara intensif terkait dengan sebaran abu vulkanik tersebut ya. Meskipun kita ketahui bersama bahwa dari VAC Darwin kami sudah tidak mengeluarkan warning SIGMET lagi untuk di jalur penerbangan karena saat ini aktivitas Gunung Semeru atau erupsinya terhenti, sehingga untuk informasi sebaran abu vulkanik yang menggunakan model PAV yang kita gunakan saat ini kita hentikan terlebih dahulu. Namun nanti pada saat kondisi kembali erupsi, tentunya kami akan kembali memonitor dengan melakukan running model dari model PAV sehingga dapat diketahui sebaran dari abu vulkanik tersebut. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil pengamatan kami di lapangan, saat ini BMKG telah melakukan beberapa pengamatan ya terkait dengan pengaruh abu vulkanik yang ada di beberapa bandara ya. Yang pertama kami dapat melakukannya melalui uji paper test yang dilaksanakan di masing-masing bandara atau stasiun meteorologi BMKG, dan hasilnya terlihat bahwa hampir sebagian besar itu masih nihil sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan dari abu vulkanik. Kemudian yang kedua, berdasarkan data dari LIDAR Volcanic Ace yang berada di stasiun meteorologi Banyuwangi, kami melihat tidak ada potensi atau sebaran dari abu vulkanik akibat dari erupsi Gunung Semeru yang mengganggu penerbangan hingga saat ini. Jadi artinya untuk penerbangan hingga hari ini masih dikatakan normal, dan mudah-mudahan dengan adanya kondisi yang saat ini terminated, mudah-mudahan itu dapat membantu di dalam proses di dalam layanan transportasi penerbangan. Dan kami akan terus memonitor terkait dengan aktivitas dari erupsi dari Gunung Semeru tersebut. Demikian Pak Kapus, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edison. Mungkin saya ada satu pertanyaan terkait BNPB juga akan menggeser, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala, kita akan menggeser 3 unit heli ke Lumajang. Tadi Pak Kapus Penerbangan sudah menyampaikan bahwa untuk penerbangan pesawat itu diamati tidak ada gangguan, tidak ada potensi gangguan. Mungkin untuk teknis terkait dengan penerbangan menggunakan heli, kira-kira tingkat safety-nya mungkin bisa diinformasikan Pak, terkait juga dengan BNPB akan menggeser 3 unit heli ke Lumajang. Karena nantinya kita merencanakan heli ini juga akan kita fungsikan sebagai baik itu untuk evakuasi korban ataupun hal-hal lain di sekitar, khususnya sekitar kawasan Gunung Semeru. Silakan Pak Edison. Baik Pak Kapus, berdasarkan perakiraan cuaca penerbangan khususnya di wilayah udara Gunung Semeru, kami melihat bahwa pada ketinggian kurang dari 5.000 meter dan juga ketinggian 5.000 sampai 10.000 dan juga 10.000 sampai 15.000 kondisinya saat ini berawan ya, angin bertiup dari barat hingga timur. Kemudian juga kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 15 knot ya. Artinya kondisinya cukup aman, di mana lapisan pembekuan terjadi di ketinggian 15.200 feet itu pada pagi hari. Nah, kami akan siapkan nanti Pak untuk kebutuhan terkait dengan penggunaan helikopter, terutama di dalam membantu kegiatan logistiknya. Dan kami mohon nanti bisa mengontak langsung kepada saya untuk kami siapkan terkait dengan perakiraan cuaca penerbangan khususnya di wilayah Gunung Semeru dan sekitarnya untuk membantu transportasi helikopter di lapangan. Demikian Pak Kapus. Baik, terima kasih Pak Edison, Pak Kapus Penerbangan BMKG. Informasi yang sangat penting sekali untuk kami melakukan tindak darurat di lapangan. Sebelum masuk ke narasumber berikutnya, mungkin jika berkenan Pak Kepala Badan Geologi, kami ingin menjemput sedikit